Halo teman-teman, pada video ini saya ingin membuat tutorial mengenai bagaimana caranya kita membuat sebuah dashboard dari analisa data yang sudah kita lakukan. Pada video ini saya menggunakan analisa data yang sudah saya lakukan di video sebelumnya. Uh, di sini bisa kita lihat saya sudah membuat analisa data untuk store-store yang lain, bukan hanya central store. Jadi kita tinggal langsung saja buat dashboardnya dari analisa data yang sudah saya siapkan. Pertama-tama untuk membuat dashboard, pertama kita klik dulu di bagian kanan bawah sini ada tombol New Dashboard. Bisa kita klik New Dashboard. Lalu akan terbuka worksheet untuk kita dapat membuat dashboard. Bisa kita lihat di bagian sisi kiri. Di sini terlihat semua worksheet yang sudah kita buat atau analisa data yang sudah kita lakukan untuk diletakkan di dalam dashboard yang kita inginkan. Pertama-tama saya ingin membuat terlebih dahulu dashboard untuk Central Store. Jadi kita bisa tarik datanya yang berjudul Central Store ke sini. Lalu untuk lebih mudah menempatkannya, kita bisa klik di sini, More Option, lalu pilih yang Floating, sehingga lebih fleksibel tampilannya. Kita bisa sesuaikan ukurannya sesuai yang kita inginkan. Lalu besar kanvas juga bisa kita ubah di sini, di bagian Size. Kita pilih yang ukuran A4 untuk tutorial ini, A4 landscape. Kemudian setelah kita masukkan data profit by kategori, selanjutnya kita akan memasukkan data peta profit by map. Kita tarik saja ke sini. Caranya sama, kita ubah menjadi floating juga untuk lebih memudahkan penempatan. Tinggal kita sesuaikan saja sesuai keinginan kita tampilannya. Di sini. Dan terakhir, data yang akan saya masukkan ke dalam dashboard adalah mengenai diskon dan total penjualan. Kita tinggal tarik ke sini juga. Oh ya, sebelum kita masukkan data mengenai diskon dan quantity, pertama-tama saya ingin mengajarkan juga caranya kita mengubah bentuk data seperti ini yang memanjang atau vertikal menjadi horizontal agar bisa tampil dengan lebih bagus dalam dashboard yang ukurannya terbatas. Jadi untuk mengubah tampilan yang vertikal menjadi horizontal, kita cukup klik tombol ini. Setelah kita klik, data kita akan ditampilkan secara horizontal. Dan ketika kita kembali ke dashboard dan mendrag data ini ke dalam dashboard, maka yang akan ditampilkan adalah berbentuk horizontal. Di sini kita bisa ubah juga menjadi floating. Dan setelah diubah menjadi floating, kita bisa menempatkannya di sini, di bawah peta, biar terlihat rapi. Ukurannya kita bisa sesuaikan juga sesuai keinginan. Ya, dengan begitu, maka dashboard kita yang pertama sudah selesai. Dashboard ini menggambarkan data mengenai profit dan loss dari Central Store. Untuk store-store lain, kita hanya cukup mengulangi cara yang sama, tapi menggunakan data yang sesuai dengan store yang kita ingin buat dashboardnya. Baik teman-teman, ini saya sudah skip sedikit untuk pembuatan dashboard store-store lain, karena menurut saya prosesnya hanyalah pengulangan. Karena itu saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Ini kita bisa lihat saya sudah membuat dashboard untuk East Store, South Store, dan juga West Store. Selanjutnya saya ingin mengajarkan juga mengenai yang namanya story. Tableau itu menyediakan fitur story di mana kita bisa menggabungkan dashboard ke dalam sebuah story. Story itu seperti presentasi mungkin ya, seperti PowerPoint yang bisa kita buat alur ceritanya. Caranya adalah kita tinggal klik di bagian kanan bawah, ada tombol New Story, kita klik saja, maka kita akan diberikan worksheet baru untuk membuat story. Untuk membuat story ini, kita bisa menarik dashboard yang sudah kita buat tadi, lalu memberikan caption pada setiap dashboardnya di sini. Misalkan saya ingin membuat story pertama adalah mengenai Central Store. Kalau begitu saya tinggal di bagian kiri sini sudah terlihat ada dashboard yang logonya seperti ini, simbolnya menandakan dashboard. Itu tinggal kita drag and drop juga ke sini, maka dashboard kita akan ditampilkan dalam sebuah story.
Ini kan karena ukurannya terlihat tidak sesuai, kita bisa sesuaikan di sini di size. Kita bisa sesuaikan dengan yang kita inginkan atau juga menggunakan ukuran yang sudah ditentukan. Tapi di sini saya akan menggunakan ukuran custom. Nah, dengan begitu dashboard kita akan tampil dengan lebih bagus. Misalkan 1200 kali 1000, sehingga semua konten dalam dashboard kita terlihat dengan jelas. Kemudian kita akan memberikan caption di sini yang menandakan bahwa ini adalah data dari Central Store. Kita bisa kasih nama Central Store Performance. Di sini kita bisa lihat fontnya yang ditampilkan masih agak terlalu kecil untuk dibaca. Karena itu kita bisa memperbesar ukuran font ini dengan cara kita klik bagian story di sini, kemudian ke format. Dalam format ini kita bisa mengatur font dan juga semua hal yang berhubungan dengan teks dalam story kita. Tombol ini disebut navigator dalam story, sehingga kita bisa setting fontnya di sini di bagian navigator. Kita bisa perbesar ukurannya di sini, misalkan menjadi 15, sehingga tampilannya langsung terlihat lebih jelas untuk dibaca. Selanjutnya kita akan coba, saya akan menunjukkan juga caranya kita membuat story, menampilkan dashboard lain dalam story yang sama. Caranya adalah pertama-tama kita tutup terlebih dahulu format yang tadi sudah kita buka, kita tutup dulu, kemudian kita pilih menu story, kemudian kita bisa klik tombol ini blank, menambahkan new story point, artinya blank story point, kita klik, maka kita akan diberikan lembaran baru untuk dapat menempatkan dashboard kita yang lain dalam satu story yang sama. Misalnya di sini saya ingin menempatkan dashboard e-store, sehingga kita bisa namakan captionnya terlebih dahulu e-store performance di sini. Kemudian kita bisa langsung tarik saja data e-store performance yang sudah kita buat, dashboard lebih tepatnya. Kita tarik ke sini, maka langsung ditampilkan dashboard untuk e-store. Cara ini bisa kita ulangi terus sampai seluruh dashboard kita tercakup dalam story ini. Saya akan menunjukkannya karena tidak terlalu banyak. Di sini kita akan masukkan short stop. Kita tarik lagi datanya dari sini, dashboardnya. Kemudian yang terakhir kita tambahkan WebStore. Kita tarik juga datanya. Dan begitulah selesai story kita sudah dibuat. Kita juga bisa membuat menambahkan judul di sini. Misalkan kita berikan judul profit, store profit performance. Kita klik OK, maka judul akan ditampilkan di atas. Dan ini kita bisa klik setiap dashboard, setiap story-nya, dan akan menampilkan dashboard dari masing-masing store. Jadi di sini kita bisa mempresentasikannya dengan mudah. Misalkan kita bisa menjelaskan bagaimana pada Central Store furniture itu mengalami kerugian. Kita bisa jelaskan juga kerugiannya itu di mana, kategorinya, table, subkategorinya apa, misalkan di sini table, furnishing, bookcase itu menyumbang kerugian pada kategori furniture, dan langsung kita bisa jelaskan juga di area mana yang mengalami kerugian paling besar. Di sini kita bisa lihat Texas adalah penyumbang kerugian paling besar di Central Store. Lalu sekaligus kita juga bisa menjelaskan mengapa pendapat kita, mengapa bisa terjadi kerugian ini. Kita lihat di sini datanya seperti yang sebelumnya, pada video-video sebelumnya sudah saya jelaskan. Itu kita lihat di sini furniture memiliki average diskon yang sangat tinggi, tetapi kuantiti penjualannya sangat rendah. Lalu kita bisa bandingkan juga pada e-store, hal yang sama terjadi, di mana furniture itu mengalami diskon yang sangat besar, tetapi penjualannya sangat rendah. Bahkan di e-store kita bisa lihat kerugian pada furniture itu jauh lebih tinggi dibandingkan pada Central Store. Terutama kita bisa lihat subkategorinya adalah table. Dengan begitu kita bisa menjelaskan setiap performa setiap store dengan mudah kepada stakeholder ataupun pihak-pihak yang membutuhkan informasi ini untuk mengambil keputusan bisnis lebih lanjut. Demikian tutorial yang bisa saya berikan, dan ini menjadi video terakhir dalam tutorial Tableau saya. Terima kasih.